banyak satu harian itu, tapi mereka bisa makan dengan kenyang. Rupanya masih ada sisa di sini. Di sebelah ini barangkali masih ada sisa. Di sini ada sisa, di sini semua diumumkan. Kumpulkan ya, jangan ada yang terbuang. Peristiwa ini pertama-tama mengajarkan kita begini. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, membuat 5 roti 2 ikan, memberikan 5.000 minimal atau 5.000 laki-laki, kenyang semua. Apa salahnya lah kalau dibuangkan ini, besok dibuatkan lagi gitu. Ngerti? Itu yang ingin dihantarkan oleh Yohanes. Baru saja Yohanes membuat perkara-perkara besar. Bukan hanya ini, mereka terkejut semua. Itulah sebabnya mereka mengikut Yesus kemanapun. Heran. Wah, air jadi anggur ya? Iya, air jadi anggur. Semua mereka mengikut Yesus. Sekarang tiba-tiba 5 roti, 2 ikan. Memberikan 5.000 laki-laki orang kenyang. Yang perempuannya kita tidak hitung seperti yang saya katakan tadi. Masalah remeh-temeh lah ini. 12 bakul, besok kan bisa dibuatkan oleh Tuhan. Benar gak? Itu yang sedang diperbandingkan oleh Yohanes. Rupanya kita diajar, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanapun lancarnya, kira-kira begitu, gampangnya. Nanti bermacam-macam saya akan buatkan jenis ini, tidak hanya uang. Saya pikir bukan hanya uang yang akan dimaksudkan. Tetapi kalau ini contoh mengalir sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan. Mengapa Tuhan katakan seperti itu? Hari ini tidak usah kita jawab. Pegang aja ini sebagai prinsip. Oh, kami tidak bisa menghambur-hamburkan. Allah kami kaya, Bapa kami tinggal minta. Ada yang mengajarkan begitu. Lalu berpoya-poya, lalu menggunakan itu dengan cara-cara yang tidak pantas. Kita tidak memerlukan lalu membeli sesuatu, lalu itu berserahkanlah di rumah-rumah kita. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi orang Kristen itu adalah penata layan disebut. Penata layan yang bertanggung jawab. Apa penata layan itu? Sepertinya itu bukan milik dia, tapi dititipkan. Urus ya, bukan milikmu, urus ya. Kalau bukan milik kita, kita poya-poyakan. Mana hartaku yang hari apa itu? Mana? Penata layanan. Ada orang yang diberi dititipkan banyak. Uruslah itu dengan penata layanan. Perhatikan itu yang dipakai oleh Alkitab. Penata. Jadi kita ini melayani, menjadi penata layan yang baik dengan semua yang Tuhan titipkan bagi kita. Amin. Minggu lalu kita sudah banyak disinggung tentang ini. Saya singkatlah, hidup hedon. Apa istilahnya sekarang yang pejabat pamer itu? Flex? Ada yang masih gitu enggak? Anak-anak Tuhan ini. Sosmed, ya kan? Apa? Jadi lupaku, tas-tasnya itu, yang branded, iyalah namanya itu. Oh, dari Kak Rakna lah ketahui. Aku dengar-dengar. Coba kita perhatikan. Jangan ada yang tersinggung karena ini firman Tuhan. Kadang sebenarnya itu bukan kebutuhan kita. Untuk kita pamernya. HP? Perhatikan, ini penelitiannya. Berapakah rata-rata ya? Jadi supaya jangan salah, jadi saya tuntaskan supaya jangan salah. Ada orang yang memerlukan spek tinggi,
Karena dia bekerja dari situ, harus cepat, harus bisa menampung ini, harus banyak memorinya. Oke. Jangan salah jadi ekstrim, nggak boleh rupanya kita pakai Android, harus HP lama. Itu yang dikhotbahkan Pak Ram. Enggak, bukan itu maksud saya. Tapi rata-rata katanya dari kemampuannya itu, fitur lah kita sebut itu ya. Fitur yang ada, tahu yang berapa? 30% saja digunakan. Terlalu canggih. Kalau Vivo, kelas Vivo ya, masih berpengaruhkah itu sama kita? Nah, harus Apple tergigit. Coba, kalau itu kebutuhan ibu-ibu, jangan sungkan, jangan ragu. Oh, ini memang kebutuhan kami. Tapi supaya hanya terlihat, ya kan? No. Itu bukan anak Tuhan. Ibu bukan penata layan yang baik. Amin. Agak semakin dalam lagi, tidak apa-apa, perlu dikoreksi kita. Ada benda-benda yang sebenarnya sama saja fungsinya. Setelah kita beli, ngapain aku beli ini HRP itu? Rugi kali. Drop terus harganya tahun demi tahun. Lama-lama aku ini adik-adik beli sepatu. Oh, sepatu baru saya. Tapi bukan ini ya. Bukan ini. Karena memang sepatu saya digigit anjing. Iya, itu saja. Jadi saya belilah yang pas-pas lah ya. Yang cocok kita pakai. Tapi adik-adik ini, belikanlah bang. Mereka belikanlah dengan saya. Lalu, cantik kali. Jarang ku pakai. Iyalah bang, bisalah 10 tahun itu. Udah kuat sekali setahun dipakai. Berarti 10 tahun hanya 10 kali dipakai. Iya juga ya saya pikir. Ya udahlah, tapi karena udah adik-adik yang belikannya, sudahlah sekali-sekali boleh juga. Kadang itu pun udah kelas sepatu berapalah, ratusan ribunya kan. Tapi itu pun kadang kita pikir, ku pakai enggak ini ya? Jangan-jangan fungsinya sama, harganya selangit. Nyesal jadinya kita. Untuk apa? Besok udah habis ini. Ya. Mobil juga begitu kan? Turun terus harganya, turun harganya. Udah buruk, aduh gimana lah ini? Membeli yang sama lagi kelasnya atau bagaimana? Jadi beda lagi, jadi susah lagi kita. Makanya firman Tuhan katakan begini, jangan sia-siakan. Kalau itu keperluan, ternyata mereka kenyang semua kok. Mari kita baca itu. Ayat 12, 3 ya. Dan setelah mereka kenyang, sampai di situ aja. Kenyang enggak? Kebutuhannya tercukupi enggak? Sudah. Tidak ada yang lain kecuali itu. Tidak ada yang lain kecuali itu. Dan kamu akan dipersusah cara yang dikatakan oleh Yesus. Kumpulkan potongan-potongan itu. Lalu terkadang kita bertanya, kemana ini dibuat? Tidak dijelaskan. Ada orang karena dikatakan 12 bakul, oh itu untuk murid-murid, dari mana juga kita tahu itu. Satu bakul emang satu murid. Nggak habis mereka juga. Sama, perut murid-murid dengan perut kita sama. Kemungkinan kepada mereka dibagikan, iya. Tapi saya lebih cenderung mungkin nanti akan mereka ketemu orang-orang yang tidak mampu, ya dibagikanlah. Yang penting jangan terbuang, kan itu firman Tuhan ini. Jangan dibuang itu. Kenapa lah nggak dibuangkan itu? Untuk apa lagi susah-susah? Besok kan bisa Tuhan buatkan lagi. Jangankan ada 5 roti 2 ikan. Bumi ini segala macam ini dari tidak ada menjadi ada. Ini sudah ada tadinya roti. Jadi dari ada menjadi ada. Cuma dilipat gandakan. Itu kan peristiwa ini. Kalau begitu besok aja. Jangan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saya bisa menjelaskan sebenarnya itu secara sosiologi. Tapi nggak perlu saya
saya perpanjang lagi. Tuhan Yesus yang mengajarkan jangan terbuang-buang, maka jangan terbuang-buang. Sudah cukup bagi kita itu sebenarnya, tanpa alasan yang logis yang bisa menjelaskan itu hubungannya dengan ekonomi makro, nggak perlu. Ibu-ibu pegang saja apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan terbuang, selesai. Ya? Nah, ada ilustrasi saya begini. Ada membuat salib udah dijual, tapi bongkar pasang. Salib bongkar pasang, lalu hiasan salib ini pun udah cantik. Karena itu sudah dirancang oleh yang ahli dan estetikanya tinggi. Jadi kuningnya nanti di sini, merahnya di sini, ya kan? Kadang kita kan nggak tahu mau madu warna kan? Jadi jelek warnaku ini. Tapi ada orang yang pintar sekali. Cantik ya. Jadi pokoknya diikuti saja. Di dalam semua titik-titik yang ada di dalam bingkai salib itu sebelum dipasangi bongkar pasangnya ini, warna-warnanya ini, udah ada nomor-nomornya. Nomor sekian di sini atau warna ini nanti di sini semua kuning. Jadi baru pertama dibeli, mereka berlima atau berdua lah dulu punya salib yang sangat cantik sekali. Bongkarlah, udah habis Natal, susun lagi. Yang satu juga susun lagi. Tahun depannya ada yang hilang, kan mau gitu kan? Kalau kita pernik pohon Natal itu pun begitu kan? Ada yang hilang. Masalahnya nggak bisa beli 1-2. Harus satu paket, misalnya yang kuning semua, satu bungkus, 10 biji dalamnya. Padahal yang hilang 2. Bagaimana yang 8 ini? Biasanya disimpan aja lah ya, persediaan. Kan kira-kira begitu. Begitu juga teman yang sana, ada yang hilang. Oh gimana lah ini ya, dan seterusnya begitu. Lama-lama semakin banyak yang hilang. Banyak yang dibeli kawan ini, persediaannya. Ini sudah kekurangan, ini sudah kelebihan. Padahal cukupnya tahu yang sudah diatur oleh ahlinya dengan estetikanya, ditambah atau dikurang dengan itu jelek jadinya. Ngerti? Kak Vera bisa merancang ini kan? Kalau saya tambah-tambahkanlah kuning di sini supaya lebih mantap. Saya buatlah jingga di sini. Kalian lihat, tabrakan warnanya. Kukirain semakin cantik. Karena ku buat kuning, merah, rupanya gini aja polos, kesannya Paskah. Kan kira-kira itulah barangkali pikirannya Ibu Vera yang sudah mendekor ini kan. Nah kalau saya tambah-tambahkan gak punya estetika saya buatlah di sini kuning jingga, supaya agak mantap, cerah. Tabrakan warnanya, gak bisa. Lalu yang saya mau katakan, datanglah si kawan ini. Aku mintalah yang sisamu itu, kan ada kau beli arep itu 10, punya dia kan 2 yang hilang. Punya teman ini udah hilang 3, jadi masih sisa 8. Oh enggak. Ini kupakai ini. Dipakainya lah, ditambah-tambahnya lah supaya terpakai. Kalau enggak terpakai, ya enggak kau pakainya, aku pakai. Nanti setelah selesai Natal itu kupalikan pun, enggak ku pakai, ditempelilah semua salib ini dengan yang sisa ini, ditempeli semua. Akhirnya bukan bentuk salib lagi, udah bentuk kotak, semua ditempeli. Cantik nggak? Nggak tahu lah, cantik atau minimal bukan salib lagi, udah bentuk kotak. Itu juga maksudnya ini, jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Adakah orang yang memerlukan? Ada dong. Siapa itu? Memang tidak disebut di sini. Bisakah itu rasul-rasul, murid-muridnya? Bisa saja. Apakah semua itu untuk rasul-rasul? Saya kira tidaklah. Ada orang-orang miskin di sana? Iya. Ada orang-orang yang mereka dapati nanti belum makan, mereka sudah sampai jam 6 atau jam 7 lah pulang. Karena ini sudah mulai gelap. Waktu mereka pulang, ada nanti di roti loh. Ada roti, roti ini mujizat ini. Tuhan Yesus membuat ini, dibagi-bagikannya lah. Jangan dipaksa dimakan terus. Udah 12 bakul, pokoknya aku makan. Muntah-muntah lah ibu-ibu. Arti? Kira-kira? Analogi itu harus kita mengerti. Berkat Tuhan.
jangan hanya stop di kita. Itu bisa menjadi sakit perut kita, bisa menjadi muntah-muntah kita. Atau kalau analogi saya itu bisa menjadi tidak cantik lagi, tidak salib lagi. Tapi apa? Kotak. Atau salib, tapi udah, aduh, yang mana ini? Kuning di sini, merah di sini, ku buatlah. Oh, pokoknya ku tempeli semua yang ada padaku ini di sini. Enggak penting lagi itu. Barangkali yang lain, ada yang membutuhkan ini, kan berbagi nama sharing, ya kan? Aku butuh yang ini loh, yang warna gini. Iya, aku lebih hari apa itu? Ku ambil lah ya, diambil. Aku lebih dari ini, Marsi Lianan, ya. Itu kata firman Tuhan. Supaya kamu saat kamu kekurangan, katanya kepada jemaat di Korintus. Kekurangan jemaat di Korintus barangkali bukan uang. Bukan uang. Tetapi suatu saat kamu akan kekurangan, supaya dari kekayaan mereka ditambahkan kepadamu. Semua ini harus saling berbagi. Maka saya katakan ini bukan soal hanya uang. Bukan hanya soal roti. Tetapi masalah apa lagi? Waktu. Ada di antara ibu-ibu yang dikaruniakan Tuhan waktu bisa banyak. Mengapa tidak memberikan itu juga menolong kepada orang lain? Orang lain sudah lihat sibuk, itu bukan tugasku, tugas dia. Kita lihat dia memang punya kegiatan yang sangat sibuk sekali. Lalu kita menahan-nahan waktu itu. Kita kirain itu menjadi memperkaya kita. Rupanya apa? Waktu itu jahat. Ketika kamu tidak gunakan, maka itu jahat akan membuat kamu entah semakin apalah. Saya udah khotbahkan ini waktu awal tahun ya. Karena itu tema kita ini. Dikutip oleh Pak Tobik, waktu kita. Ibu-ibu Maria di sini, banyak yang bisa masih kuberikan, kuperbuat. Teman-temanku udah kewalahan di sana, waktu mereka sudah sangat-sangat sempit sekali. Bolehkah aku menyumbangkan waktuku, menyumbangkan tenagaku? Banyak waktu yang diberikan Tuhan. Saking banyaknya tidurlah terus, kolesterol matong. Tiap hari aku olahraga, tapi nggak bisa turun-turun. Misalnya, contoh, gudang modum, di mana itu? Atau yang lain-lain. Waktu kita ini rupanya harus kita sumbangkan juga kepada yang lain. Sorry ya, karena memang ini kesaksian kita juga. Jadi mobil Innova B mungkin gampang 1540 ya, saya pun sungkan membacakan ini, tapi karena itu menjaga kesaksian kita, itu memang perusahaan itu B 1540 UFV, bukan punya kita kah? Ada. Mohon maaf Bu ya, pindahkan, suruh aja si adik itu pindahkan ya. Oke, kita lanjut, sudah. Mungkin Ibu enggak itu perusahaan memang, enggak apa-apa Bu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tidak boleh ada yang terbuang. Waktu-waktu kita gunakan semua. Apalagi pikiran, tenaga kita, dana kita gunakan. Jangan seperti yang tadi, dipaksakan terus salibnya. Pokoknya ku tempeli semua yang punya aku itu. Jadi jelek, jadi tidak bentuk salib lagi. Ataupun kalau dalam bentuk salib masih udah susah orang atau enggak suka lagi orang melihatnya. Karena itu sudah dirancang. Cukuplah, kenyang, sudah kumpul. Ada orang berkata, tapi itu di firman Tuhan juga, memang ketamakan itu kurang. Makanya namanya si kurang. Kan itu kan? Kurang. Lalu dia katakan gini, dunia ini dan semua potensi yang ada padanya, sumber daya alam kita ini cukup untuk semua manusia. Tapi katanya kurang untuk ketamakan satu orang. Itu kan firman Tuhan.
Jadi kita harus memikirkan ini ulang. Jangan menyia-nyiakan itu. Diberi banyak, maka kamu harus berbuat banyak. Diberi kamu 5 talenta, maka kamu harus lipatkan ilmu 5 talenta. Jangan puas dengan 2 talenta. Kebetulan tidak ada itu contoh di dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Ada orang diberikan 5 talenta, lalu dia menggandakannya 2 talenta. Akhirnya dia punya 7 talenta. Enggak ada kan? Saya pikir-pikir bagaimana ya kalau yang 5 talenta digandakannya 2 talenta. Marah enggak Tuhan ya? Enggak, saya dapat jawabnya karena firman Tuhan. Tetapi yang disarankan, barangkali itulah yang bisa saya tafsirkan di situ. Yang disarankan oleh Tuhan, kalau kamu diberi banyak, buatlah banyak. Kalau kamu diberi 5, buatlah 5. Kan itu kira-kira. Waktu saya pikir-pikir, bagaimana kalau 5, lalu dia perbuat 3, digandakannya 3, marah enggak? Enggak ada, kan enggak ada kan? Yang 2 berapa jadinya? Jadi 4 ya kan? Yang 1, ini masalahnya. Yang menjadi masalah memang yang dipersoalkan, yang tidak menggandakan. Waktu saya tanya-tanya dalam hati, begitu kalau PA ini, bagaimana ya kalau 5 digandakannya 3? Enggak ada, enggak ada. Oh, akhirnya saya simpulkan. Yang mau Tuhan maksudnya, kalau Tuhan titipkan banyak, perbuat banyak. Tidak ada rumus yang lain daripada itu. Jelas sekali itu. Berbuat banyak, berbuat banyak. Ada tenaga ibu-ibu, enggak apa, perbuatlah, perbuat. Saya ini orang yang kemana ya? Mau tidur di mana boleh, makan kemana-kemana boleh. Semalam kami di pesta. Lalu makan. Enggak ada cuci tangan. Udah lapar kali gue, baru kena mah pula kan. Udahlah langsung makan lah, langsung mau kujupuk begini. Udah agak biasa. Lalu ibu, kebetulan ibu ikut. Dikasihnya sendok. Lalu teman-teman yang lain ketawa. Bah, soal nomor sendok. Biasanya langsung cuci tangan katanya. Ya, ku nikmatilah itu. Itu kekuranganku, tapi ibu-ibu bisa juga. Itu kelebihan Bang Ramlan. Supaya cocok jadi penginjil ya kan? Iya. Gimana di sana? Cuci dulu piringnya, enggak ada air. Apa Messi itu melang, mak katanya. Oh iya lu juga lah. Sehat-sehat. Betul. Saya tidak pala. Jijik. Nah. Kalau orang jijik, ya enak. Kau bilang itu tanda kutip ya, bukan mau sombong. Itulah kelebihanku. Mari kita gandakannya begitu. Ibu-ibu nggak sanggup situ, nggak usah dipaksa harus seperti itu. Ibu-ibu pasti diberi talenta dan bagian yang lain. Jangan sia-siakan, pergunakan. Ada contoh yang menarik yang sudah diberikan Tuhan berkat kepada dia. Nah, harus kita pikirkan begitu. Siapa itu? Anak kecil. Berapa sih? 5 roti. Berapa ikannya? 2. Berapalah ini? Sering sekali itu terpikir kepada orang-orang yang barangkali tidak bisa menyisihkan banyak. Hanya bisa menyisihkan sedikit. Karena memang Tuhan titipkan sedikit. Sehari ini diingatkan kepada kita, jangan kamu mengira bahwa itu adalah karena kekuatan. Berapalah tenagaku ini, apalah kemampuanku, berapalah ini yang kusumbangkan. 5 roti 2 ikan justru mempertunjukkan itu. Amin. Beri. Orang yang tidak banyak punya 2 kok talentanya, 2 lah digandakannya. Tak seberapa. Menurut kamu, menurut Tuhan hebat dong. 5 roti, 2 ikan, berapa yang kenyang? Orang saya tanya, berapa? Lebih 5.000 orang. Laki-laki ya? 5.000. 2 ikan, 5 roti, iya. Ada orang yang terlalu seperti itu. Berapalah ini? Apalah kemampuanku? Apalah yang bisa kuperbuat? Orang itu juga kali nyanyi sekali dilatih langsung pintar. Ibu-ibu barangkali 5 kali latihlah 5 kali. Kenapa berbanyak? Itulah kemampuannya. Apa yang bisa saya perbuat? Orang itu bisa banyak-banyak diperbanyak. Kasihlah yang sedikit itu.
yang 5 roti itu, yang 2 ikan itu, yang membuat 5.000 laki-laki atau 5.000 orang lebih kenyang sekaligus. Sisa lagi berapa? Matius mencatat berapa? 12 bangkul. Sisa. Kepada siapa itu? Ada lagi orang lain di luar kelompok yang besar itu. Diberi hanya 5 roti. Dan saya selalu meyakini itu. Saya selalu meyakini. Banyak hal yang boleh terjadi seperti itu. Karena perbuatan kecil, tanda kutip, kecil. Kecil itu kita, nominal kita yang membuat itu. Di hadapan Tuhan. Dari tidak ada menjadi ada pun enteng bagi dia. Tetapi dia meminta. Jangan sia-siakan. Anak kecil ini telah berperan untuk melakukan berkat. Maka aku pun yang kecil ini. Kalau ibu-ibu anggap ibu kecil tidak apa-apa juga. Oke, aku kecil ini pun bisa digunakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Buatlah. Melangkahlah. Firman Tuhan ini adalah melangkah. Waktu Tuhan katakan, kamu harus memberi makan. Langsung dijawab oleh murid-murid. Filipus itu berkata, tidak ada. Dari mana uang? 100 dinar? Tidak, bukan 100 dinar yang saya maksudkan. Tapi maukah engkau membuat supaya terjadi? Maukah engkau membuat itu supaya ada? Itu aja yang saya minta. Iya Tuhan. Ini ada anak kecil ini. Andreas, ya kan? Coba periksa berapa? 5 roti, 2 ikan. Andreas pun berkata, hanya inilah yang kami punya. Maka Yesus tadi, dia ada protes. Yesus tadi tidak ada protes. Oke. Suruh mereka duduk. Duduk semua. Duduk. Rupanya dari tadi mereka berdiri. Rupanya mereka tadi mengerbuni Yesus. Supaya apa duduk? Matius katakan dibuat kelompok-kelompoknya. Satu kelompok di sini supaya gampang dibagi. Rupanya kita pun perlu mengaturkan. Berkat Tuhan itu perlu diaturkan. Jangan menumpuk di sana semua, enggak. Menumpuk di sini semua, enggak. Dibagikan supaya semua kenyang. Ternyata semua kok. Dan setelah mereka kenyang, ini berarti semua ini. Karena Matius itu memberi di sini 5.000 laki-laki kenyang, disebut kenyang itu. 5.000 laki-laki itu kenyang. Berarti kenyang semua. Jadi diaturkan. Waktu disuruh duduk itu diatur loh, bertumpuk-tumpuk. Ya kita pun begitulah. Ada keteraturan, ada disiplin untuk berkat Tuhan itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada berkat yang diberikan Tuhan dan siap mengalir. Sekarang kita enggak siap. Saya berikan contoh begini. Kami ada pelayanan di satu desa, enggak usahlah saya sebut karena ada sedikit jeleknya ya. Lalu di desa itu sebenarnya terberkati oleh Tuhan karena kehadiran Injil lah, jangan kehadiran kami. Kami membawa Injil. Lalu kami menghubungi seseorang yang bisa sebenarnya membantu mereka. Jadi semua rumah di situ akan direhab, dia apa? Renovasi lah. Ada istilahnya itu apa teh? Oh, bedah rumah ya, bedah rumah, dibedah rumah. Lalu ada yang tidak terdaftar, hanya 5 sebenarnya. 5 yang tidak terdaftar. Jadi 40 rumahnya sebenarnya itu, 5 tidak terdaftar. Disebutlah satu rumah sekian juta. Tidak usah saya sebut angkanya, waktu itu kami diberitahu. Untuk 40. 5 lagi nggak dapat. Cuman itu. Ini di gereja ini langsung, saya berdiri. Karena saya membawa orang itu, saya berdiri. Begini aja, tidak ada boleh yang sakit hati. Yang 5 itu bagaimana dong? Pasti menuntut. Nggak maulah. Masa kami nggak dapat? Siapa yang dipilih? Taunya salah, saya tidak pedulikan. Pokoknya udah ditandatangani waktu itu. Jadi nggak bisa lagi lewat dari 40 itu. Mungkin salah pendatanya itu. 5, 40. 5. Daripada nggak dapat, gimana itu?
Semua bertahan, enggak. Nama kami kok udah didaftar, berarti kami nggak bisa. Yang 5 kami juga enggak, kami warga di sini kok. Begitu persis di gereja, akhirnya saya kumpulkan mereka, saya ngomong. Begini aja, 40 kan, kita kumpul semua. 40 bagi 45, bisa mengerti? Katakanlah 10 juta per rumah. 40 juta bagi 40, aman kan? Semua dapat. Kalaupun menambah kita, paling-paling hanya 1 juta. Tak mau. Gagal. Ngertikah kita maksudnya ini? Kadang karena mau sama kita semua, tak mau kita berbagi, berkat Tuhan itu menjadi putus. Duduk. Tenang aja. Semua bisa dapat. Kebetulan ibu yang membagi. Yang dibagi 10. Gimana kira-kira? Ibu yang membuat ke plastik. Mana nanti punya saya? Sisihkan dulu agak lebih besar. Halo? Enggak, kita koreksi aja. Apakah masih mental seperti itu? Atau semua kenyang? Berbagi semua kebutuhan. Cukup. Nah, kurang lagi tambah 12 bagul lagi. Masih ada. Masih kurang bagikan. Begitulah berkat Tuhan. Tapi terkadang kita, entah apa yang menyelimuti otak kita ini. Kayaknya harus aku. Memang bahasa Batak ada itu. Aduh. Jutul saotik si bora. Udahlah yang kalah. Jadi ada kalau memang waktu ditarik dia, kalaupun misalnya solder lah ya, dibuat itu ke timah. Jadi waktu ditarik dia, memang ada sedikit jendol dia. Jadi semua kita mamora, alai saotik ulu biau. Semua kita kaya, tapi sedikit aku lebih. Boleh. Kalau itu Tuhan yang buat, no problem. Tapi kalau kita yang membuat itu, jangan. Amin. Orang kuat. Amin. Iya. Lihat, tidak berkekurangan berkat Tuhan kok. Amin ya. Itulah tidak menyia-nyiakan. Ini berkenaan dengan tema kita minggu yang lalu. Jadi cukup. Cukup itu memang relatif. Seperti yang saya katakan tadi. Jangan pula kita ini pakailah HP jadul. Akhirnya gak bisa dihubungi orang. WA kau. Enggak ada WA aku. Kenapa? Gak tahu aku ber-WA. Lain hal kalau gak tahu. Lain hal. Tapi kalau kamu kira saat ini gak kebutuhan itu, kalau sudah ada uang, boleh juga. Teman-teman udah mau memberitakan kabar, gak masuk di grup. Gak tahu-tahu aku itu. Ya lain lah. Kalau udah bisa, belilah. Gak bisa beli yang 3 juta, 1,5 juta. Belum bisa, kalau memang karena tak bisa, enggak apa-apa. Jadi supaya jangan jadi ekstrim seperti yang saya mau katakan itu. Memang itu sudah kebutuhan, silakan. Sampai kenyang kok mereka semua. Amin ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.